Assalamualaikum kawan-kawan penggemar akal sehat. Tanpa filsafat dimulai sejak zaman Yunani kuno, kita tidak akan menjadi seperti yang kita alami saat ini. Kita tidak akan mempunyai ilmu, ya, seperti yang tertulis pada buku ini di halaman 9. Menggugat tesis filsuf sebelumnya bukanlah inti permasalahan filsafat. Permasalahan filsafat terletak pada praksis filsafat itu sendiri. Pada halaman 10 ya. Banyak orang beranggapan belajar filsafat itu sulit. Biarkan saja, toh itu kan hanya anggapan. Tapi menurut buku ini, orang yang peduli dengan pertanyaan apa itu dunia justru berasal dari kalangan filsuf purba atau neolitik. Jika orang yang hidup 600 tahun sebelum Masehi saja mampu memikirkan apa itu dunia, di mana letak sulitnya belajar filsafat? Mereka yang pertama kali berpikir tanpa terganggu oleh takhayul dan dongeng justru berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi itu, lebih 2600 tahun yang lalu. Filsafat pertama dalam kebudayaan barat adalah Thales. Thales menyatakan bahwa asal mula kehidupan berasal dari air, di mana filsuf berikutnya memberi pendapat yang berbeda. Pythagoras menyatakan dunia pada dasarnya tersusun atas angka-angka, disusul Demokritos yang meyakini dunia tersusun atas atom-atom. Itulah era pra-Sokrates. 100 tahun sejak Sokrates lahir, 469 sebelum Masehi, Yunani kuno melahirkan 3 filsuf terbaik dunia, yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada halaman 14-16 kita tahu kalau Sokrates bukanlah ilmuwan, karena Sokrates bersikap anti ilmu pengetahuan yang berakibat kutukan bagi filsafat selama beberapa abad berikutnya. Sokrates memang telah meletakkan filsafat pada basis penalaran yang tepat, namun filsafat bernasib buruk di tangan orang yang anti ilmu pengetahuan. Sokrates mengajak kita mempertanyakan diri sendiri ketimbang mempertanyakan dunia ini. Sokrates ahli analitis dan rasional. Metode dialektiknya masih digunakan hingga saat ini, terutama dalam bidang studi hukum. Di samping menggagas metode dialektik untuk debat yang logis, Sokrates juga menjelaskan teori bentuk, misalnya patung. Pola patung yang dalam cetakan adalah idea karena masih abstrak, sedangkan patung yang sudah jadi menerima kualitatif dari pola yang tergambar. Selanjutnya di usia tuanya, salah seorang muridnya, Kritias, saat menjadi ketua Dewan 30 tiran berkuasa, akhirnya melarang aktivitas pengajar filsafat di jalan-jalan yang dilakukan oleh Sokrates. Setelah Kritias terbunuh, tiran digantikan oleh para demokrat. Sokrates sempat bebas melalui amnesti umum, namun pada tahun 398 sebelum Masehi ditahan dengan tuduhan melanggar susila atau anti demokrasi dan merusak kaum muda. Sokrates meninggal karena menjalani hukumannya minum racun. Dalam buku ini kita tahu ucapan-ucapan sang filsuf menjelang kematiannya yang penuh makna. Setelah kematiannya, masyarakat Athena menyesali betapa jahatnya apa yang mereka lakukan terhadap sang filsuf, dan jaksa penuntut Meletus akhirnya dihukum mati, sedangkan Anytus, sang demokrat yang melakukan perintah penangkapan, akhirnya diasingkan. Anytus dendam karena anaknya menjadi murid Sokrates untuk menjalani kehidupan filosofis ketimbang bekerja keras melanjutkan bisnis keluarga. Sebelumnya Sokrates juga pernah menolak perintah Dewan 30 tiran untuk menangkap Leon, seorang tokoh oposisi demokratik terkemuka. Warisan utama Sokrates adalah metode dialektiknya yang melahirkan penalaran manusia, dilanjutkan oleh muridnya Plato dengan metode dialog, dan Archimedes, muridnya Plato, melanjutkannya dengan silogisme atau proses bernalar. Sokrates mengatakan bahwa semua orang mencari kebahagiaan. Hanya jiwa yang baiklah yang mampu meraih kebahagiaan. Di mana terlihat gagasan ini merupakan produk dari zamannya. Pada halaman 56 buku ini terdapat bab berjudul sejumlah pengamatan tentang Sokrates yang berisi catatan dari Plato, Nietzsche, dan Xenophon tentang pemikiran dan ucapan Sokrates. Buku ini cukup memberi gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan Sokrates dan upaya penalarannya sehingga berdampak bagi kehidupan zaman modern. Sekian review buku 90 menit bersama Sokrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.